Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu. Dengan si bakul UKM naik kelas. Dengan si bakul koperasi tetap jaya. Pastikan kita memang istimewa. Selamat datang sekali lagi di acara yang spesial. Kenapa? Karena hari ini ada sesuatu yang luar biasa. Kita hari ini bakal ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang luar biasa. Di acara Sidilan, Sibakul Jajah Deso Milan Kori, persembahan dari Dana Istimewa dan Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Nanti barengan dengan saya, Awan Narendra, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol dengan siapa saja. Ada 3 orang istimewa yang bakal ngobrol di siang hari ini. Nanti ibu-ibu tamu yang ingin bertanya, monggo silahkan. Selamat datang, ini pengusaha-pengusaha luar biasa ini yang hadir. Batik luar biasa, apa kabar Mbak? Oke, kita sambut aja narasumber-narasumber kita yang luar biasa dari Dinas Koperasi dan UMKM DIY. Ada ibunda kita, Ibu Siwi. Mari Ibu Siwi, tepuk tangan dong buat Ibu Siwi. Luar biasa, ini adalah tamu kita yang pertama. Kemudian yang kedua ada dari Paniratiopati, ada Bapak Aris Eko Nugroho. Tepuk tangan buat Bapak Aris. Dan ada Ketua Formakers Indonesia, ada Bapak Joni Sahlan. Tepuk tangan, monggo silakan Ibu, Bapak bisa menempati podium di atas. Terima kasih mereka di sela-sela kesibukannya bersedia hadir untuk ngobrol-ngobrol dengan kita di sini. Monggo Ibu. Monggo Ibu di tengah, monggo Pak Aris, Mas Pak Joni, monggo silakan. Sekali lagi tepuk tangan dong buat narasumber-narasumber kita yang luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukannya di hari Sabtu. Hari ini tadi Bu Siwi cerita katanya 5 pameran ya Bu ya. Monggo kali di akem Ibu mic-nya silahkan. Terima kasih, dan nanti malam juga ini luar biasa ada acara dengan ketoprak-ketoprak para penggede-penggede ya Pak nanti malam ya. Pejabat yang ada di Yogyakarta. Pejabat yang ada di Yogyakarta. Dan kali ini ada di acara Formakers Expo 2022 kerjasama dengan Sibakul dan Dinas Koperasi. Nah ini katanya sering dulu tadi Ibu Siwi sama Pak Joni itu sering kumpul, sering kongko bareng, diskusi bareng, tapi akhirnya sekarang terwujud ya Bu ya, kolaborasi pertama Formakers dengan Dinas Koperasi. Ini memang sudah direncanakan, tujuannya apa sih Bu ini sebenarnya ada kolaborasi ini nih? Matur nuwun Mas Awan. Ini kayaknya Formaker semua nih. Kalau saya bilang Formaker apa? Formaker Sibakul naik kelas. Lagi-lagi diulang ya Bu ya. Formakers dahsyat. Sibakul naik kelas. Tadi mau untuk ngetes ini kalau nggak tahu Sibakul naik kelasnya saya nggak jadi nikah lagi. Oke. Ternyata sudah paham semua Ibu. Sudah paham. Matur nuwun Mas Awan, Bapak Ibu ini hadir Pak Aris di sela-sela kesibukannya loh. Betul. Beliau juga baru sekolah, sekolah juga. Pak Joni ini teman-teman Formaker juga hadir. Ini sebetulnya bagian dari sebuah bagaimana kita sama-sama naik kelas. Karena saya nggak akan pindah apa gitu, semuanya naik kelas. Yang naik kelas tidak hanya para pelaku usahanya saja, tapi yang naik kelas itu juga pasti pemerintahnya gitu. Betul. Daerah yang istimewa ini juga harus naik kelas. Naik kelasnya apa? Pasti dari sisi beberapa parameter dari IPM-nya tentang kemiskinan, ada pengangguran.
Nah di dalamnya untuk mengentaskan atau kita naik kelas itu pasti ada proses-prosesnya, aktivitasnya. Kalau kita bicara pasti ada aspek sosial, ada aspek ekonomi, ada aspek dari sisi infrastrukturnya, pasti kita juga kalau bicara politik pasti ada dekromonisasinya gitu. Tapi kita bicara dari aspek ekonominya. Potensi yang ada di daerah istimewa ini sangat luar biasa. Potensi para pelaku usaha kalau katakanlah ini mau IKM, UKM, ekonomi kreatif, ketemunya ya masih tok terus gitu. Di IKM ya ketemu, di UKM ya ketemu, ekonomi kreatif ya ketemu, Pak Arief juga ketemu ya Pak Arief di teman-teman formaker. Nah, tapi kita nggak bicara labelnya apa, tapi bagaimana kita mengisi gitu. Mengisi terkait dengan negeri ini harus kita apakan. Pasti beda ini Kopi Makers ini kan baru pertama kali kita adakan dan ini support dari dana keistimewaan dari Pak Aris, matur nuwun Pak Aris sudah diberi kepercayaan gitu. Kita mencoba nih Pak Aris. Jadi nanti ini akan jalan terus enggaknya ini kita akan coba apa yang didapatkan dari display hari ini. Perform yang kemarin kita sudah mulai, besok akan berakhir ya selama 4 hari. Beda dengan pameran yang lain. Di sini dikombinasikan para eksportir bersama dengan teman-teman binaan UMKM atau di Sibakul ini agar bisa match. Saling membutuhkan, mutualisme hubungannya gitu. Karena bukan ini akan menjadi tenaganya, ini menjadi diperbudak karena diberdayakan sama diberdaya ini kan tipis. Artinya kita juga punya fokus bagaimana kita ini akan mengarah ke sociopreneur. Kita masih punya PR banyak gitu sociopreneur karena apa? Kita masih posisi rasio kewirausahaan di daerah istimewa Yogyakarta itu nomor 5. Maka kita harus kita tingkatkan terus gitu. Oke. Untuk ke nomor 1 ya Pak Riz, karena istimewa harus nomor 1 gitu. Benar. Nah untuk memunculkan ini pasti pemerintah daerah nggak bisa sendiri. Kami bersinergi dengan perguruan tinggi, dengan komunitas seperti hari ini, dengan media, dengan perbankan, dengan bisnis gitu, itu hukumnya wajib. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuknya bisa melalui media pelatihan, pendampingan, bisa juga dengan coaching. Ini karena di agenda ini ada coaching juga ya Pak. Ini ya Pak Joni ya, diadakan coaching atau mentoring sesuai dengan kebutuhan. Kita harus menyelami kemauan atau bahasa dari para pelakunya. Para pelaku ini memang minatnya itu di mana? Apakah di kelas pelatihannya atau dengan seperti ini gitu. Kita ketemu langsung produknya disajikan, langsung dikurasi, dikritisi. Ini kalau mau ekspor ini harusnya seperti ini, harus seperti ini. Akan mudah yang mana? Itu kita cari bentuk. Pasti terus cari bentuk untuk mempermudah. Memang kita bisa masuk di ekosistem sesuai dengan tujuan kita. Jadi itulah tujuan kita biar ada kita akan melihat dulu sejauh mana teman-teman UMKM itu bisa masuk di rantai pasok karena formaker kita arahnya ke rantai pasok go global gitu. Go global yang karena di go global itu tidak mudah juga gitu. Produknya udah bagus tapi ternyata masih ditolak Pak Joni. Kenapa ya Pak Joni? Pasti Pak Joni juga nanti akan menyampaikan. Tapi Pak Joni juga masih kekurangan gitu. Padahal Pak Aris ini supportnya sudah sangat luar biasa. Tapi kok nggak naik-naik kelas ini ada apa? Apakah SDM-nya, programnya yang salah, pelaksanaannya yang salah, atau memang sasaran ini yang nggak bisa minum obatnya ya karena rasa kayak. Nah itulah. Maka di hari ini tujuannya sampai besok 4 hari gitu. Ini kita akan menemukan beberapa tidak hanya sekedar performnya, tapi saya lebih akan mengidentifikasi permasalahan. Ada problem solvingnya seperti apa yang itu akan kita tarik untuk program kedepannya yang mestinya lebih meningkat lagi karena tujuan kita adalah go global gitu. Jadi pada akhirnya Dinas Koperasi punya keinginan menarik formakers ini jadi bapak-bapak asuh untuk UKM-UKM binaan kita nih gitu kan. Kalau istilahnya Pak Aris atau biasanya budaya Jogja ini kami sudah menyusun ya, kita sudah sampaikan Pak Gubernur nyantrik gitu loh. Karena Pak teman-teman mau nggak ya formaker itu menjadi padepokannya teman-teman UMKM yang notabene juga masih ada kekurangan di sana sini, kekurangannya beda-beda. Nah
nyantrek ke teman-teman yang memang sudah malang melintang di dalam usahanya sesuai dengan potensinya gitu. Bener, itu bisa menjadi shortcut untuk akhirnya bisa naik kelas dengan lebih cepat ya. Karena kan akhirnya pengalaman-pengalaman yang dimiliki Formakers itu ilmu yang mungkin nggak bisa diambil di kelas gitu. Ya. Dan ini Pak Joni, Pak Aris dan Bapak Ibu semua, acara kali ini ditayangkan di beberapa channel, ada di YouTube, ada di radio, kemudian ada di Instagram juga. Jadi nanti mungkin banyak orang di luar sana yang akan tahu, oh ada kolaborasi nih antara Formakers dan Dinas Koperasi. Tapi sebelum kita lebih jauh membahas soal kolaborasi ini, mungkin kanca muda di rumah yang sekarang baru nonton di YouTube, baru nonton di Instagram, pengen tahu lebih jauh nih Pak Joni. Formakers itu sebenarnya apa sih? Ini forum seperti apa gitu? Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Joni sebelum nanti kita membahas lebih jauh soal kolaborasi yang sudah banyak diceritakan oleh Ibu tadi, Nje. Baik, terima kasih. Kalau kita bicara soal Formakers itu singkatan Forum Mebel Kesenian Kerajinan dan Seni. Jadi ada gabungan mebel, kerajinan dan seni. Kenapa kita bilang digabung? Karena sebenarnya bahwa kita tuh dalam ruang lingkupnya itu tidak pernah terpisah dari tiga hal itu. Betul, betul. Ya. Kita selalu ada perasaan prihatin kalau ada organisasi yang cuma khusus mebel aja atau kerajinan aja atau seni saja. Padahal seharusnya ada satu kolaborasi. Ada satu silaturahmi antara tiga hal itu. Jadi kita berharap dengan pembentukan Formakers ini kita saling mengisi antara seni, mebel dan itu tadi kerajinan. Oke. Jadi intinya yang kedua adalah Formakers ini tidak seperti yang lain, kita semua merasa bahwa setara. Tidak ada istilahnya UKM besar, UKM kecil, UKM sedang, nggak ada ukuran seperti itu. Karena kalau kita kolaborasi, bahkan UKM pun sebenarnya punya nilai, punya potensi, punya sesuatu hal yang spesifik, ciri khasnya mereka. Jadi kita kemarin juga mengkurasi produk-produk ini, kita sendiri kaget Bu. Ternyata produk-produk UKM ini sebenarnya luar biasa. Ya toh? Kalau kita bilang nggak naik kelas, jadi pertanyaan juga buat kita. Kenapa gitu? Kenapa bisa nggak naik kelas? Benar dari sisi produk mereka sangat mumpuni. Nah ini, jadi nanti kami dengan mereka akan mencoba mencari, belajar. Karena kita merasa bahwa mereka bukan UKM kok sebenarnya. Mereka bagus. Mereka punya workmanship luar biasa. Nanti tinggal mungkin kalau menurut kami adalah dengan kita di dalam Formaker kita ada tukar pikiran, ada diskusi, ya. Dengan begitu kita harapkan ada satu nilai lebih, nilai tambah, nilai rujukan yang kita bisa pakai bersama untuk naik kelas itu tadi, Bu. Mungkin sedikit tentang Formaker seperti itu, Pak. Oke, tapi Ya. berarti tadi juga sempat disinggung sama Bu Siwi bahwasanya acara hari ini juga sebagai bentuk asesmen nih, ngelihat oh sebenarnya kendala-kendala kemudian perkembangannya seperti apa. Nah, kalau Pak Joni sendiri melihat perkembangan, melihat UMKM yang ada di Jogja, itu sebenarnya permasalahan utamanya di mana sih kok akhirnya sulit untuk naik kelas tadi padahal produk oke. Itu di mana sebenarnya Pak Joni? Oke, kita sendiri merasa gini, yang paling utama adalah branding, ya. Karena produk sebagus apapun, kalau brandingnya salah atau jalan ke arah brandingnya tidak jalan, ya orang nggak akan tahu. Nah, kita di Formaker yang kita tanamkan pertama kali adalah branding itu. Oke. Ya, karena kalau seandainya kita merasa kita tidak bisa membranding kita sendiri, akan sulit kita untuk maju. Nah, UMKM memang banyak sekali permasalahan seperti tadi Ibu Siwi bilang, masalah manajemen, masalah desain dan lain-lain sebagainya. Tapi saya melihat bahwa dengan beberapa UKM yang kita ajak di sini pun luar biasa itu tadi. Jadi kita yakin sebenarnya ada satu yang mislek, ya. Tapi menurut saya bukan sesuatu yang esensial.
yang bisa kita tingkatkan dengan sedikit twist saja. Oke. Nah itu. Jadi kalau kita lihat seperti bambu ini, wah luar biasa. Artinya mereka saya lihat workmanship-nya sangat bagus. Sudah layak sekali untuk bisa go global gitu. Permasalahannya nggak bisa go global apa? Nanti kita akan coba lihat. Dan kita selalu di sini juga kita ada yang namanya coach one to one. Mentoring langsung, J. Mentoring langsung. Mereka mungkin akan merasa tahu permasalahannya di mana. Mungkin teman-teman kita bisa memberikan sedikit advice. Itu satu. Yang kedua adalah seperti tadi Bu Siwi bilang, kita sendiri butuh network, butuh supply chains. Harapan adalah dengan adanya ketemu dengan UKM-UKM ini, banyak teman-teman kita yang eksportir bisa mengajak bareng-bareng, bisa semacam partnership. Kita nggak ada ngomong bapak angkat atau anak angkat, kita lebih sebagai mitra, partner. Dengan begitu kita harapkan ada satu keinginan untuk maju dari masing-masing UKM yang kita ajak, gitu. Oke. Nah, dengan harapannya seperti itu, karena banyak sekali teman-teman UKM yang kita ajak itu terlalu tidak punya keinginan untuk maju, Bu. Oh iya, Pak? Iya, mereka merasa bahwa saya bisanya bikin seperti ini aja, udah cukup gitu. Udah cukup. Nah kan nggak bisa kita seperti itu. Selalu berubah, dunia selalu berubah, permintaan selalu berubah. Kita harus bisa mengikuti pasar. Nah mindset untuk adaptifnya itu yang masih kurang di UMKM. Mungkin itu yang nanti akan jadi PR kita bersama, Formaker dengan Dinas Koperasi untuk mencari solusinya. Seperti apa biar bisa seperti tadi Bu Siwi bilang naik kelas itu tadi. Jadi akhirnya UKM ini harus bisa beradaptasi lah. Jangan terlalu idealis dengan oke, aku bisanya segini, tapi pasar tuh bisa menuntut lebih dan bagaimana kita beradaptasi ya Pak Joni ya. Mungkin bukan idealis. Kalau saya berpikir gini, mereka merasa bahwa dengan tahap segini udah laku. Udah cukup. Padahal kalau kita bilang memang sudah laku pada saat ini. Tapi next-nya kita nggak tahu future-nya. Ya kan? Yang kita tahu pasti future pasti akan berbeda dengan saat ini. Kita lihat banyak UMKM yang bikin produk itu dari 20 tahun yang lalu sampai sekarang sama terus. Gitu aja gitu ya. Gitu aja. Lagi mana mau naik kelas. Nah mungkin itu yang nanti bisa kita tingkatkan dengan mereka gitu. Oke, tapi kalau memang ngomongin soal masa depan ini bagaimana sih Pak Joni melihat tantangan di 2023 yang katanya itu menjadi sebuah tantangan yang luar biasa bagi para pengusaha dan lain-lain. Nah, sebenarnya peluangnya gimana sih Pak untuk dari barang mebel kesenian untuk ekspor itu seperti apa sih sebenarnya? Ya, kalau secara global memang ada satu kondisi sulit tantangannya untuk tahun depan ini. Karena mereka di luar juga lagi resesi, mereka lagi rethinking untuk kebutuhan. Tapi di lain pihak juga menurut kami ada peluang-peluang yang niche market yang bisa kita grab. Nah, peluang itulah yang menurut kami ada beberapa buyer-buyer kita yang merasa juga kalau yang lainnya pada diem tiarap, saya pengen menonjol. Menonjolnya mereka mungkin membuat desain baru, membuat collection baru, karena mereka juga butuh jualan. Ya, artinya bahwa gimana caranya kita mendapatkan peluang itu. Kita harus proaktif juga untuk mencari peluang-peluang niche market yang jalan ini. Jadi potensi tetap besar, cuma mungkin akan lebih sulit dalam arti kata kita mencari tren yang benar. Itu saya rasa. Jadi akhirnya ceruk mana yang mau kita masuk itu harus benar-benar selektif ya Pak ya? Benar. Ya. Dan ini gimana Bu Siwi melihat akhirnya sebenarnya peluang itu sangat besar.
Kemudian juga Formakers juga membuka lebar untuk kolaborasi. Setelah ini niatannya mau bagaimana lagi Bu? Tindak lanjut dari kegiatan setelah Expo 2022 ini. Seperti tadi kami sampaikan, tindak lanjutnya pasti di dalam Expo ini kita tidak hanya bicara sellingnya ini laku berapa, misalnya laku berapa, tapi kita mengetahui, mengidentifikasi seperti tadi Pak Joni sampaikan, produknya udah bagus-bagus, tapi kok belum bisa ya masuk di ekosistem ekspor inilah, pasti ada apa itulah yang pemerintah harus hadir gitu. Nah, betul. Itulah sebetulnya tindak lanjut, mungkin listnya hanya 1, listnya sampai 10 atau berapa, ini menjadi tindak lanjut untuk program kedepannya gitu. Dan memungkinkan kalau memang ini menjadi salah satu solusi di dalam UMKM naik kelas, karena kan tadi untuk naik kelas memang tidak semuanya mau naik kelas ya Pak ya. Memang ada yang maunya ya stuck di sini sudah pun ngeten mawon cukup gitu. Tapi banyak juga UKM yang memang pengen maju tapi mereka nggak tahu majunya. Saya itu pengen maju tapi seperti produk saya bagus, kenapa nggak bisa gitu. Bukan kesengajaan, tapi mungkin ada beberapa yang memang belum paham. Atau memang karena prosesnya ini berbelit, udahlah berbelit-belit itu bagi yang awal. Tapi bagi yang sudah pengalaman seperti teman-teman Formaker pasti ada strateginya, ada bukan strategi itu terus mau regulasinya tidak on the track, iya, tapi karena sudah pengalaman, penyusunan dokumennya pun kan sudah tahu ini ya menjadi fungsi nanti. Di saat kemarin kita melakukan pendampingan mungkin belum melakukan hal seperti itu karena kita ketemu dengan teman-teman Formaker dan ada masukan dari teman-teman Formaker melihat langsung gitu. Karena kalau saya dikritisi sama teman-teman Formaker, saya tanya, loh memang udah lihat langsung? Kayaknya saya nggak pernah ketemu deh untuk teman-teman Formaker ini mengkurasi. Gitu ya. Nah sekarang kan sudah terbukti kemarin mengkurasi, ditampilkan. Nanti bisa dikasih tahu ke kami, ini loh, ini udah bagus tapi seperti ini. Mungkin ini yang pemerintah pun nggak butuh feedback karena langsung program dari pelaku ya Bu ya. Program atau kegiatan ini kan menjawab terhadap permasalahan gitu. Dan kita hadir di sana itu bukan kemauan kita tapi menjawab terhadap permasalahan itu yang keinginan dari publik gitu. Jadi ada tindak lanjutnya pasti gitu. Berapa banyak sih Pak, Bu ini yang dikurasi di program kali ini? Yang sekarang bergabung ada 7 UKM. Ada 7 UKM, 7 yang itu produk-produk mebel, seni, semuanya campur jadi satu ya. Dan kalau misalnya dari dana keistimewaan sendiri Pak Aris, ini kan memang akhirnya Ngersot Dalam itu menghendaki bahwasanya dana keistimewaan itu pada akhirnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jogja. Leres nih, ini kalau dari dukungan sendiri untuk kedepannya, ini seperti UKM-UKM ini apa aja sih yang bisa diakses untuk teman-teman UKM ini? Apakah pameran-pameran sampai pameran ke luar negeri misalnya? Oke, ada festival di Belanda, ada festival di Rusia, di Cina. Apakah itu bisa juga diakses dengan dana ACE atau seperti apa sebenarnya Pak? Iya, terima kasih Mas Wan. Jadi saya itu senang ketika kemudian ada diskusi yang menarik antara pemerintah dalam ini Mbak Siwi dan juga dengan Pak Joni. Saya tinggal melihat aja kok. Jadi kalau beliau sudah diskusi ini kan sudah mengerucut pada serahkan pada ahlinya kan. Betul. Nah, kalau pertanyaannya bisa atau tidak, sangat bisa. Tapi sebelum kemudian seperti apa itu ya yang kemudian kita bicarakan. Tahun ini yang pameran hanya 1 di Frankfurt saja. Tapi yang tahun-tahun kemarin banyak. Karena memang kemarin ada pembatasan berkaitan dengan luar negeri. Tetapi sebelum ke sana, bahwa dana IS itu dipergunakan untuk kesejahteraan ini wajib. Jadi yang selama ini menjadi bagian anggapan yang keliru, dana IS itu hanya untuk kesenian. Ini keliru. Dana IS bisa masuk semua lini, tetapi harus ada OPD yang bertanggung jawab. Dalam hal ini tadi kami sampaikan, kalau sudah diskusi tinggal karena nanti yang aja. Tanggung jawab dari Pak Dinas Koperasi ini. Apa dengan Pak Joni? Ini kan tantangan. Betul. Cuman kadang yang menarik ini kan ternyata komunitas tidak hanya satu kan. Jadi kadang-kadang komunitas banyak. Inilah yang kemudian harus kita kolaborasikan. Bentuk yang sekarang ini menurut Bapak Ibu semua perlu dikembangkan tidak? Ini pertanyaan ini harus dijawab bukan saya, tetapi
memang dari publik yang kemudian menikmati ini, termasuk Nyun Sewu, Formaker sendiri, berguna enggak seperti ini? Kalau itu berguna, saya yakin dengan kemudian kita berkonsep ya, saya selalu cerita berkonsep. Dengan berkonsep yang bagus, saya kira bukan tanpa alasan kalau kemudian ada event resmi. Misalnya 1 tahun berapa kali dan sebagainya. Kenapa itu saya sampaikan? Jadi kalau di kebudayaan itu ada festival kebudayaan Yogyakarta, ada juga misalnya Pasar Kangen, ada juga yang namanya Pekan Budaya Tionghoa, itu jelas setiap tahunnya ada aktivitas yang jelas. Nah, kaitan dengan tempatnya Mbak Siwi ini seperti apa? Yang disepakati bukan hanya Mbak Siwi, tapi dengan komunitas yang memang betul-betul bersama-sama. Dan kalau itu sudah ketemu, saya kira tinggal kemudian janjian. Karena salah satu potensi yang betul-betul ingin kita timbulkan itu selain kita bicara kota, kita harus bicara potensi desa. Betul. Pagi tadi ini juga, saya pun juga mohon maaf ini pakai kaos itu. Karena dari pagi saya keluar rumah dari setengah tujuh keluar rumah ke Kembang Sopo. Kemudian di sana juga melihat potensi tapi wisata. Kemudian dialog dengan Bapak Ibu Lurah, kemudian ke sini macet di Godean. Nah, ketika kemudian berproses semua yang kami sampaikan, ternyata banyak Bapak Ibu Lurah yang menyampaikan potensi hampir semua bicara UMKM. Jadi begitu ekonomi nggak ada yang tidak nyebut UMKM. Tinggal janjian UMKM mana yang mau menjadi bagian yang dinaik kelaskan misalnya. Kemudian apakah kerajinan, apakah kemudian nanti kaitan mebel atau mungkin kaitan seni. Nah ini yang tahu adalah ahlinya tadi. Kalau saya itu cuma batin saja. Nah, ahlinya inilah yang kami berharap berkolaborasi, kemudian janjian, kemudian aktivitasnya melakukan apa. Dan kaitan dengan apa yang kita laksanakan tidak harus dikerjakan oleh Mbak Siwi. Ada teman kami di Perindak, ada teman kami di kabupaten. Nah harapan kami semua lini ini bergerak, kemudian dari gerakan-gerakan inilah kemudian menimbulkan aktivitas yang tentu saja aktivitasnya kalau mau disupport dengan dana KESA tidak masalah. Karena nanti akan ketemu, ada aktivitas yang bagus, tidak ada yang mau support, itu akan ketemu nanti. Tapi sebelum ke sana memang perlu ada diskusi, janjian. Makanya saya selalu dengan kakak saya ini, Mbak Siwi ini kakak saya, selalu kami Mbak, saya punya Pak Raji loh. Ini laki ini namanya Pak Raji. Ini namanya Lek Warti. Pak Raji itu Panirajo kolaborasi dari siji. Nah harapan kami kolaborasi ini jadi kata kunci. Bahwa kita itu tidak bisa, pemerintah ngerjakan sendiri jelas tidak bisa. Tanpa bantuan Bapak Ibu yang ada di tingkat lapang. Tapi di tingkat lapang kami berharap juga tolong diperhatikan potensi yang ada di desa. Betul. Jadi ada istilahnya melaju cepat ada, tetapi yang potensi yang belum melaju cepat monggo sarang-sarang lah. Tetap ditarik ya Pak ya? Iya, harapan kami semacam itu Mas. Kalau Lekwarti apa Pak? Lekwarti Tilek Warga Istimewa. Tilek Warga Istimewa. Ya jadi kalau belum dengan hari ini saya Lekwarti, karena Mbak Siwi menggunakan dana is. Kalau Bapak Ibu merasa istimewa berarti Tilii gitu. Oke. Luar biasa sebenarnya banyak ya program dari pemerintah yang memang bisa dikolaborasikan. Saya adalah salah satu IKM yang ingin naik kelas. Nah, kemudian melihat, oh ya Pak, usaha saya batik dan saat ini kami lebih fokus batik dengan zat pewarna alam. Jadi melihat potensi yang ada di DIY ini kan sangat luar biasa. Saat ini hampir di seluruh kabupaten kota itu pasti membuat batik dengan zat pewarna alam. Betul. Karena memang kampanye dan ini yang dilakukan, gerakan-gerakan yang dilakukan secara masif yang didukung oleh pemerintah juga untuk membuat produk yang ramah lingkungan ya. Hanya kendalanya adalah ketika kami pengen masuk ke pasar global ya, jadi ini juga saya alami di akhir tahun 2019 nih Pak Aris, saya termasuk yang diajak ke Melbourne waktu itu. Saya mendapat pertanyaan, kamu bisa membuktikan bahwa produkmu itu menggunakan zat warna alam itu apa? Buktinya. Nah, kami nggak bisa membuktikan Pak, meskipun saya sudah membawa kayu-kayuan dari yang akan diekstrak menjadi zat pewarna tersebut, tapi mereka ya ini bisa aja kamu bawa,
ini bisa aja kamu ini. Nah terus cuman ngaku-ngaku gitu ya Bu ya. Nah ini saya itu punya keinginan. Jadi DIY itu karena di DIY jelas ya batik kreasi dan inovasi perkembangannya luar biasa. Apalagi Betul. sekarang anak-anak muda juga sudah mulai banyak yang bergerak membuka usaha yang di bidang batik ya Pak ya. Jadi alangkah inginnya kami ini Jogja memiliki sertifikasi produk. Jadi terutama zat pewarna itu mungkin dari kandungan unsur kimianya apa. Selama ini kan oke, kita memakai malam mungkin bahkan saya perajin aja ya ngertinya oh ya malam terbuat dari lemak itu bisa dari hewan, bisa dari tumbuhan. Kemudian ada gondorukem, ada ini dan lain. Itu kan terus terang saya sendiri nggak tahu kandungan kimiawinya itu apa saja. Nah, saya tuh kok bermimpi ya. Punya angan-angan punya ya, keinginan, ya, punya angan-angan. Jogja melakukan terobosan membuat sertifikasi zat pewarna alam agar produk-produk kami ini bisa juga menembus pasar seperti Pak Joni dan lain-lain. Kebetulan saya juga anggota For Makers. Kebetulan saya jadi kalau melihat teman-teman melakukan ekspor saya cuma melongo Mas. Pengen ya Bu ya. Ditanya, sudah ekspor belum? Kalau ekspor yang saya tahu karena juga saya ikut juga pelatihan ekspor ya Pak, itu dokumennya macam-macam. Saya memang ada orderan dari luar negeri, tapi hanya mungkin beberapa piece. Dan itu kami kirim lewat DHL dan lain-lain ya sejenisnya. Langsung ke customer ya. Kalau ya teman-teman kok ya satu kontainer kolektif mungkin ya Pak ya kalau mau karena kan memang jumlahnya beda, volumenya juga berbeda. Betul. Jadi apakah memungkinkan Jogja membuat terobosan tersebut Pak? Nah, Matur nuwun sangat. Monggo ini langsung dijawab mungkin dari Bu Siwi dulu dan apakah dari Pak Aris. Pak Aris ini mungkin nggak sih Pak kalau misalnya dari Dana Istimewa ini supporting untuk yuk nih dibuat sertifikasi nih nanti walaupun nanti yang mengampun dari dinas koperasi atau dinas-dinas yang lain Kalau pertanyaan mungkin tidak, sangat mungkin Bu. Jadi sebenarnya banyak yang kemudian bisa kita lakukan. Cuman jalan itu kan ada prosesnya. Proses ini yang harus kemudian kita ketemukan. Terutama kalau tadi dipun ngendikaken kaitannya dengan bagaimana kita membuat sertifikasi kaitan dengan itu. Pertanyaan berikutnya adalah di mana yang sudah melakukan kan? Kemudian kalau kemudian sudah ada, itu kemudian pembiayaannya gimana? Kemudian nanti tinggal saya tanya Mbak Siwi dengan angka itu berani tidak? Nah ini kan beliau yang menjawab. Kenapa saya sampaikan demikian? Seperti produk ada gudeg di Kalengkan misalnya. Ternyata ketika kemudian proses itu harus membutuhkan angka 25 juta, asal itu kebersamaan dan dari OPD juga melakukan tidak masalah. Karena dana keistimewaan itu kan penggunaannya memang untuk masyarakat di Yogyakarta. Hanya tadi saya sempat bisik-bisik dengan Pak Joni mohon izin, kami ini itu orangnya uri gitu ya. Jadi kami itu apa-apa minta isi diiding gitu. Jadi kalau ketika ibu meminta sesuatu pada pemerintah, bantu saya bahwa ibu bercerita itu berasal dari dana is, kan gampang tuh. Ternyata nggak mudah loh. Banyaknya mohon maaf di tempat lain dengan angka 0,5 miliar saja tidak mau cerita tentang dana is. Makanya ini cerita sedikit Mbak Siwi ya. Kami punya namanya YouTube channel Regol Bergodo Trengginas. Ini memang proper saya. Seperti si Bakul ini. Si Bakul ini kan propernya Mbak Siwi. Nah, saya di Paniraja punya proper namanya Regol Bergodo Trengginas. Isinya apa? Isinya adalah Bapak Ibu pelaksana di lapangan kaitan dengan Danais. Saya minta jadi bintang film YouTube-nya masing-masing. Kalau Pak Lurah ketika itu memang ada dana keistimewaan berkaitan dengan desa wisata, saya minta Pak Lurah ceritakan Danais penjenengan kagem menopo di YouTube channel. Walaupun sekarang baru sekitar 100-an video yang kami buat dalam 2 bulan ini. Nah, intinya itu bisa nanti komunikasi dengan Mbak Siwi. Yang paling pasti Ibu kerso cerita bahwa itu berasal dari Danais. Biar masyarakat juga tahu, jangan dikira Danais itu gunanya hanya untuk kesenian, Danais itu hanya plunglap. Nah, inilah yang tugas kami
memberitahukan kepada Bapak Ibu di tingkat lapangan bahwa dana AIS sebenarnya bisa kalau kami ini keguyon dengan Mbak Siwi, dana AIS itu migunani, murakabi, merantasi. Ya ini saya digeguyu sama beliau. Tapi saya selalu bilang begitu. Kalau Ini, pertanyaan Pak. bisa enggak? Sangat bisa. Kalau dengan UKM di luar DIY, saya selalu menyampaikan itu, inilah istimewanya kami menjadi warga Yogyakarta. Matur nuwun. Ada dana AIS yang Tepuk bisa tangan. kita nikmati. Tinggal janjian tadi yang Nah. disertifikasi itu nanti seperti apa nanti dengan Mbak Siwi. Karena saya juga khawatirnya kalau itu ketugasnya Indak jadi harus komunikasi. Kalau yang seperti Oke. apa mungkin saya juga bingung Pak, karena di Indonesia mungkin belum ada. Ya nanti harapan saya Jogja menjadi pelopornya Nggih. Pak. Enggak apa-apa. Sekarang kan kita bicara pelopor mesti ada proses. Proses mesti ada ahlinya. Inilah yang kemudian dikomunikasikan. Kita punya kaitan dengan sekolah batik itu yang ada di dekatnya Indak. Kita punya juga misalnya apakah mungkin itu dikaitkan nanti dengan isi dan sebagainya. Betul. Di UGM juga ada INDI sekarang Pak. Nah, Institut J. Natural tinggal Dayang diskusi, Indonesia. ketemu, ngopi bareng ya Pak Joni. Nah, Ngopi bareng tapi terus implementasi. Kalau ngopi terus katanya nanti kekenyangan. kembung Pak. Tapi berarti nanti Ibu boleh mengumpulkan rekan-rekan yang juga mungkin punya keinginan yang sama ya. Jadi Insya akhirnya dari UPD, dari dari Pani Radio sendiri tahu oh ternyata memang banyak yang membutuhkan hal ini gitu. Jadi bisa disegerakan ya Pak Aris nih. Asal tahu siapa yang membutuhkan dan sepertinya rencana ke depannya seperti apa bagaimana. Karena begini, kaitan dengan pewarna alam ini kan dengan Bu Suliantoro ya. Dulu kan sebenarnya sudah dikonsepkan dengan teman-teman di Dinas Kebudayaan. Oke. Cuman tindak lanjutnya kan mohon maaf tidak sustain gitu kalau istilah beliau. Nah, kami sebenarnya pengen yang kaitan ini keistimewaan di Yogyakarta salah satunya itu. Karena Jogja itu ya diakui atau dia kecil gitu. Jadi kalau Jogja kemudian misalnya saja nanti kaitan dengan bahan baku dan sebagainya ngumpul di Jogja, lahannya mana? Misalnya itu kan menjadi bagian pertanyaan. Maka Betul, inilah betul. yang menjadi PR. Syukur-syukur kalau dulu saya dengan Mbak Siwi waktu merintis sebagai pegawai awal, itu kita mau mencoba istilah kami seed center. Jogja menjadikan pusat perbenihan. Tapi akhirnya yang satu pusat koperasi, yang satu pusat Pani Radio. Gitu. Jadi agak geser-geser. Tapi dulu kami berdua sudah punya komit ke sana. Iya. Tapi sekarang yang melaksanakan beda ya konsepnya pun harus kemudian didiskusikan kembali. Oke, menarik ya. Jadi mungkin bisa segera diwujudkan juga segera berkomunikasi dan berkomunitas untuk mengajukan ke Pani Radio gitu. Insya Allah. Sudah terjawab Ibu? Nyun sewu, bukan ke Pani Radio ya. Ke? Tadi harus dengan dinas teknisnya. Oh iya, ke dinas Nanti, dulu, J. Iya, karena begini, Pani Radio ini sebenarnya itu adalah lembaga yang ngurusi perencanaan dan pengendalian dana keistimewaan. Oke. Nah kalau kami nanti merencanakan, nanti kami disalahkan. Tetapi ketika kemudian ada konsep kami diberitahu, kami bisa berdiskusi, kolaborasi dengan Mbak Siwi, kolaborasi dengan Indak dan sebagainya. Oke. Tapi konsepnya itu harus jelas dulu ya. Mau Dan kalau melangkahnya misalnya seperti apa? mau ngomong sulit, Pani Radio punya YouTube channel. Pani Radio Keistimewaan sendiri sama Regol, ada juga Twitter, ada Instagram. Di situ aja dibunyikan. Wah, ini gimana Pani Radio? Monggo, enggak apa-apa. Oh, Kami nanti siap, akan Pak. komunikasi Nggih. dengan beliau-beliau. Insya Allah Pak. Pak, Jadi ini- monggo. mimpi kami itu kayak Jogja Mart gitu loh Pak. Jadi ketika kita mengirim produk itu ada label sertifikasi bahwa ini memang benar-benar memakai zat pewarna yang sustainable, dibuktikan oleh sertifikat tersebut Pak. Jadi nanti di setiap produk yang kita itu kan ada apa kayak semacam Jogja Mart itu labelnya. Nanti ada produk yang ramah lingkungan itu tadi Pak. Matur nuwun. Iya, saya kira mohon izin. Ya. Jadi saya kira itu sangat menarik Ibu. Makanya tadi pun juga YouTube channel tadi Regol Bergodotan dia ada singkatannya Ibu. Regol itu Rerasan Golek Solusi. Bergodo Trengginan berdayakan warga daerah istimewa Yogyakarta secara terintegrasi dan aspek dengan dana keistimewaan. Jadi sudah nyambung, tinggal kemudian yang dikersake nanti seperti apa, kita bisa beregol gitu. Rerasan golek solusi, intinya semacam ini kok. Iya Pak, insya Allah. Oke, luar biasa. Dan mungkin ada pertanyaan lagi
Pertanyaan kedua, monggo silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. kami hormati narasumber Ibu Siwi, Pak Aris. Saya Arif Effendi, kebetulan juga anggota Formakers. Kebetulan saya juga di PHRI, kebetulan saya juga di Kadin bidang pariwisata. Yang mana tentang pariwisata ini sangat erat kaitannya dengan UKM. Nah, oleh karenanya kebetulan ya karena di Formakers juga saya juga di Kadin, kebetulan saya ditugasi Gusti Mangkubumi untuk di bidang pariwisata untuk ikut bagaimana pariwisata ini tumbuh. Nah, kami membuat sebuah program yang memang kaitannya dengan UKM, yaitu pernah kami beberapa sondingan walaupun ini belum di-declare, tapi kami sampaikan bahwa kami punya program namanya Jogja Karnival. Di dalam Jogja Karnival ini kami ada 2 kegiatan, atraksi dan transaksi. Tujuannya apa? Tujuannya bahwa DIY ini perlu diangkat dalam misi mengiklankan Jogja terus menerus. Artinya walaupun Jogja sudah laku, kita tetap harus mengangkat Jogja. Tujuannya adalah supaya wisatawan datang, hadir. Nah, wisatawan itu kalau hadir, yo mangane, yo oleh-oleh, yo nginepe ya. Nah, ini yang kami maksud. Kami tentunya berpihak pada UKM supaya oleh-olehnya laku, makan restoran laku, penginapan, homestay laku dan sebagainya, transport laku. Nah, ini akan kami gelarkan nanti bulan Agustus tahun depan, Pak Aris. Nah, tentunya kami juga mohon dukungan dari pihak pemerintah karena kami tidak bisa sendiri, tadi sudah disampaikan, tidak bisa sendiri untuk sebuah tujuan bersama. Nah, maksud kami, bisakah ini mungkin tadi Bapak sudah bilang tidak langsung ke Panirejo dan harus dengan OPD. Memang kami melibatkan banyak OPD, kemarin kami sudah audiensi dengan Pak Sekda dan dihadiri beberapa OPD, mungkin dari Bu Siwi kemarin ada yang mewakili juga. Artinya bahwa di situ di transaksi kami buat aplikasi Pak Aris. Karena sekarang ini kalau tidak pakai aplikasi tidak maksimal. Oleh karenanya di situ nanti kami mau adakan transaksi semua UKM, hotel, resto, transportasi. Kalau belanja lewat aplikasi ini 50.000 Pak, kami akan kasih hadiah. Kasih kupon hadiah, kelipatan 50.000 akan dapat 1 kupon. Hadiahnya apa? Tidak jauh seperti di Solo Grid Sale. Ada rumah, ada mobil, ada motor dan sebagainya. Nah, ini tentunya kaitannya dengan UKM. Ini memang kami berpihak ke sana. Semakin banyak wisatawan hadir di sini, tentunya ya semakin kekuatan UKM terangkat. Tapi ini memang regional ya Pak. Ini bukan internasional. Ini saya lebih bicara ke regional. Nah, tentunya ini bagaimana ini kira-kira menurut dari Pak Aris rencana ini yang akan kami gelar Agustus tahun depan 1 bulan penuh. Jadi kira-kira pandangan Bapak terhadap program ini yang sudah kami siapkan hampir 6 bulan yang lalu, karena kami 6 bulan lalu sudah mulai start kami bikin aplikasi Pak. Baru minggu ini aplikasi baru bisa dilihat di Play Store Pak. Bapak bisa lihat nanti di Play Store Jogja Karnival, itu sudah ada. Dan minggu ini kami lagi testing kepada merchant-merchant, saya ajak beberapa merchant untuk testing. Nanti kalau sudah testing ini selesai dalam 2 minggu, baru kami mau mendeklar Jogja Karnival pada masyarakat umum. Nah, tentunya kami nggak bisa sendiri tadi Pak, kami butuh dukungan masyarakat maupun pemerintah. Nah, kira-kira sejauh mana dukungan itu bisa diberikan kami? Kami Kadin hanya sebagai leader, karena Jogja Karnival ini di dalamnya ada PHRI, Asita, ada Organda, ada HPI, dan forum-forum yang memang kita gandeng bareng. Jadi Jogja Karnival bukan miliknya Kadin atau siapa, miliknya Jogja Pak. Oleh karenanya Gusti Mangkubumi membuat ini dengan yayasan supaya ini bisa sustainable, tiap tahun harus ada.
keterbukaan di situ. Mungkin kunci kita keterbukaan. Ini loh, milik awd bareng. Jadi kalau nanti diklik orang-orang luar Jogja, klik Jogja Karnival, itu di situ ada kalender eventnya ada, jual ini ada dan berhadiah. Memang waktu kemarin kami sempat dengan Pak Singgih, bawa nganggo siji wae Jogja Istimewa. Oh iya Pak, nanti kita bicara aja di kantor. Kalau kemarin di Pak Sekda enggak. Nah, ternyata kan programnya beliau nggak bisa ngasih hadiah. Nah, oh ya wes melaku dewe-dewe ning kok ngeling. Nah, siap gitu Pak jadinya. Gitu. Kira-kira begitu Pak Aris. Kira-kira dukungannya sejauh berapa kami supaya ini bisa menjadi sebuah bisa terwujud gitu. Terima kasih. Oke, matur nuwun. Aplikasinya Jogja Karnival ya Pak ya. Sudah bisa di-download di Play Store. Oke, gimana Pak Aris tanggapannya Pak Aris? Ya sebenarnya kalau tanggapan sudah dijawab sendiri tadi. Jadi pariwisata ya sungguh bareng-bareng ngeling ini kan sudah dijawab. Tapi itu kalau jawaban yang normatif seperti itu Bapak. Tetapi saya perlu cerita Bapak. Tadi saya sempat sampaikan ke forum ini bahwa sebenarnya event apapun di Jogja ini memang perlu didesain dan perlu ada OPD yang kemudian menjadi pengampu, sehingga tidak kemudian yang terjadi adalah sekedar kemudian OPD semua dihubungi kemudian jenengan bantu apa, itu seolah-olah tidak ada konsepnya. Sehingga kalau saya sendiri jujur saya itu pengennya apa yang ada di Jogja itu menjadi bagian yang terkonsep. Ketika kemudian kita bicara Arjok, maka di sana ada Mas Heri Pemat yang menjadi bagian. Mas Heri Pemat mau pengen apa? Dia cerita, ini yang akan kami lakukan. Inilah yang kemudian kita desain, kemudian kita yang ini Mas Heri, yang lainnya Mas Heri cari yang lain. Mas Singgih juga sama. Di Pak Singgih itu juga ada fasilitasi event, ada penyelenggaraan event. Nah, saya nggak tahu janjian penjenengan dengan Pak Singgih apa penyelenggaraan atau fasilitasi. Kalau fasilitasi artinya tidak masalah, itu menjadi bagian. Tapi kalau penyelenggaraan itu menjadi bagian yang konsepnya harus menjadi bagian yang dipegang teguh oleh Pak Singgih. Nah, sebenarnya hampir semua OPD di DIY itu sangat memungkinkan untuk kemudian mempergunakan dana keistimewaan dengan konsepnya masing-masing. Tetapi memang saya selalu sampaikan ke teman-teman kami, terutama kami tidak mau menjadi timun wungkuk jogo imbuh. Kenapa saya sampaikan? Ini mentok-mentok terus danais. Mentok-mentok danais. Mentok-mentok danais. Danais itu apa? Yang sudah mentok. Ini saya enggak pengen. Ya kalau mau ya ayo bareng-bareng kita konsepkan, ayo kita gede kayak demi Jogja, ayo. Tetapi semuanya itu menjadi bagian yang kita konsepkan. PBTJ sekian rupiah untuk kan, iya siap. Kemudian kaitan tadi kami sampaikan Arjok, kemudian kami sampaikan Festival Kebudayaan Yogyakarta, ada Pasar Kangen, ada Jogja Week, ada macam-macam. Itu tinggal konsepnya kemauan Bapak. Tetapi memang di pemerintah ini tidak bisa mendadak. Ini yang perlu kami sampaikan juga. Kecuali kalau sifatnya fasilitasi. Misalnya kaitan dengan ada di tempat kami, misalnya saya Mbak Siwi ya, fasilitasi untuk destinasi. Nah ini Mbak Siwi bisa itu, karena destinasinya mau kemana masih bisa di. Kalau di kebudayaan ada istilahnya event kecil itu di mana belum tahu, maka bisa dibiayai. Nah ketika Bapak misalnya ada aktivitas minta tarian, difasilitasi oleh kebudayaan event kecilnya. Kemudian kalau Bapak ingin tadi kaitan UMKM di Mbak Siwi ada destinasi yang bisa digabungkan. Tetapi ini semua tidak bisa menggambarkan tentang keseluruhan. Jadi kalau Bapak bertanya pada kami lebih senang sebenarnya Bapak bicara tentang Jogja itu betul-betul suatu gambaran yang besar. Kemudian harus disupport berapa dan sebagainya. Karena kalau seperti tahun ini misalnya 2023 ini kita tidak bicara 1 bulan lagi, sudah selesai di minggu kemarin. Tetapi apakah ada memungkinkan ada perubahan? Ada kemungkinan. Cuma perubahan itu ya kita ngambilnya nggak banyak biasanya. Jadi prinsip Bapak, kalau memang mau menjadi bagian satu kebersamaan ya sareng-sareng lah kita konsepkan. Terlepas Bapak tadi ngendiko sudah menghadap Pak Sekda, sudah ketemu ini. Nah kalau Bapak tanya ke saya pada waktu itu saya nggak ada di situ, jadi saya nggak tahu juga gitu. Misalnya semacam itu. Tetapi maksud kami yang Bapak ngendiko itu harapan kami betul-betul sudah ada OPD kami yang ampuh. Kalau belum memang adanya nanti hanya sekedar kemudian apa yang bisa digabungkan tadi. Walaupun itu juga bisa. Tetapi
bagi saya itu tidak ideal. Kalau kita mau dengan dana keistimewaan, karena itu cukup dengan APBD biasa. Kalau dana is kalau bisa yang menggelegar. Keinginan seperti menikah. Oke, makatan Bapak. Iya, jadi sebenarnya ini Pak, kalau untuk program pemerintah kan selalu N-1 atau N-2 ya, gitu. Dan kalau misalnya ngomongin soal sebuah konsep Jogja setahun, besok ada event apa, mau acara apa yang holistik, yang bareng-bareng nih. Ini kalau dari Panier Radio sendiri menyediakan regol itu secara off air nggak sih, secara ngobrol-ngobrol nggak sih, lererasan, golek solusi ini ada momen-momen yang kemudian mengundang orang-orang yang memang punya ide-ide, oh ini punya ide kegiatan ini, yuk di konsep yuk setahun ini badhe kados pun ini gitu, ada nggak itu? Jadi di regol itu ada 2 ya, ada online, ada offline ya. Oke. Kalau online nanti bisa dipirsani wonten YouTube itu kita rerasan dengan tema tertentu. Jadi kalau kaitannya misalnya aja kaitan dengan bagaimana UMKM, bagaimana pariwisata, kami bisa manggil Mbak Siwi untuk kemudian berkolaborasi dengan kami, termasuk di dalamnya nanti mesti ada akademisi yang terlibat. Itu regol yang secara online. Tetapi kami sering melakukan regol yang secara offline. Di situ tidak ada undangan resmi, tetapi kami bertemu di suatu tempat, ngobrol bareng sambil makan-makan, kalau tadi sambil ngopi-ngopi, tapi kita membicarakan sesuatu. Ini juga kami lakukan. Nah, harapan kami memang berkaitan dengan rerasan golek solusi tadi, ini betul-betul bisa ketemu apa yang kemudian kita coba lakukan. Ada contoh kecil, tapi bukan di teman-teman UMKM. Jadi ketika kemudian kita bicara misalnya ini di kebudayaan, di sana ada namanya pepadi, ada sukokasih, ada pepadi, sukokasih, terus satu lagi saya lupa ya, satu lagi ada 3. Nah, ketiganya itu difasilitasi semua. Tidak kemudian mereka belum mau bersatu, enggak apa-apa. Tapi sukokasih juga ada porsi sendiri, pepadi ada porsi sendiri, pepadang ada porsi sendiri. Nah, harapan kami juga sama. Nanti pada akhirnya akan ketemu itu. Jadi ada ikon-ikon tertentu yang dengan dana is yang rutin harus kami selenggarakan. Kami juga ingat ketika kami di kebudayaan, kami mengadakan yang namanya agenda budaya yang dulunya tidak pernah diceritakan. Karena teman-teman kami ketika saya jadi kepala dinas kebudayaan itu eventnya itu event mak bedunduk gitu loh. Selo terus iki. Tiba-tiba sudah dirancang, 1 tahun sudah dirancang. Tapi kalau saya tanya ini mau kapan? Ya nanti dulu Pak. Loh kok nanti dulu? Ya kita lihat situasi. Nah, saya nggak pengen itu menjadi bagian, maka kemudian saya paksa ada agenda budaya. Tapi kemudian Pak kami nggak bisa menentukan tanggalnya, enggak apa-apa, bulan sama minggunya saja. Itu memaksa kami agar event yang wisata sudah ada, agenda wisata ada, agenda budaya ada. Nah mungkin Mbak Siwi tantangan pun agenda untuk UMKM gimana? Nah, kan saya nggak bisa jawab. Ada nggak Bu itu Bu? Ini ya, dan itu di launching dari awal tahun. Ada nggak ini Bu Siwi? Pastinya ada. Gitu. Jadi kita juga sudah merancang ya. Jadi tantangan Pak Aris ini harus kita jawab nih. Tapi jawabnya kan kita harus kita itu kan punya tim ya. Kami juga punya tim dengan teman-teman yang ada di kantor. Biar apa? Ini bukan saya menentukan sendiri. Biar ini menjadi PR kita bersama gitu. Tim efektif yang memang pertama internal harus kuat dulu. Kalau memang oke, nah nanti kita baru keluar. Maka salah satu event tetap yang ini juga sudah inisiasi kemarin kita selenggarakan, salah satunya Sibakul Sport Fest. Ini sudah kita tetapkan akan menjadi agenda tetap juga. Oh yang kemarin Ibu ikut ya, itu ya? Itu kan juga dari dana is. Semarak Sibakul 5 gitu. kilo beli. 5 kilo, 5,5 ya Mbak 5,5 kilo plus setengahnya jalan. Nah, Semarak Sibakul bagian ini juga menjadi akhir tahun. Jadi ini proses-proses ini sudah kita identifikasi. Meskipun yang kecil-kecil prosesnya banyak ya Pak Aris, tapi event yang besar. Jadi kita di akhir tahun ini memang banyak melakukan diskusi dengan teman-teman tadi di pentahelik dari perguruan tinggi, dari pembisnis, dari perbankan, bahkan kemarin ada salah satu bank yang juga
Bu Siwi kita bikin ini. Ya kalau memang ini kolaborasi dan saling support, kami siap. Jangan sampai kita sudah siap terus ditinggalkan kan. Ini kan nggak jadi maksudnya kan tapi kalau sejak awal udah ini Bu Siwi semua. Nah, ini pasti kita akan lakukan itu. Nah, Copy Makers ini kalau memang nanti teman-teman Formaker ini komitmen ya ini menjadi agenda tetap gitu. Akan disepakati hari apa, tanggal berapa, bulan apa. Yang pasti yang preso adalah Bapak Ibu gitu. Karena di dalam Copy Makers ini ada tidak hanya sekedar display seperti itu, tapi ada edukasinya yang edukasi itu penting. Akan ditindaklanjuti bagaimana teman-teman UKM yang selama ini kita bina, yang nantinya yang bina juga teman-teman Formaker tadi kan menjadi tempat magangnya melakukan pembinaan. Nanti disitulah akan ada titik temu melting pot antara buyer dengan para pelaku UMKM yang bisa menjadi rantai pasok. Ini sudah menjawab terhadap regulasi di Undang-Undang Cipta Kerja di PP 7 bagaimana tema atau program dari pemerintah itu mengintegrasikan, mengkolaborasikan, membangun jejaring usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Pasti ini juga harus jalan kan gitu. Dari semua lini. Jadi kapan nih? Oh, kalau ini dilakukan di bulan Desember. Pasti kita akan tanya ya Pak Aris ya. Saya mesti ditanya Pak Aris juga. Kok Desember gimana Mbak Siwi gitu. Saya harus tanya ke teman-teman Formaker, kenapa Desember? Oh, karena kalau Desember kita sudah ketemu, kita lakukan pendampingan ini di bulan Juni atau di Januari, maka di Desember ini sudah di titik akhir. Nanti tahun berikutnya sudah ada teman-teman UKM yang kita bina ini sudah mendapatkan outcome-nya atau impact-nya gitu. Nah, kita ini di pemerintah daerah kan bukan hanya kerja bukan kerja, tapi kinerjanya yang diminta. Kinerjanya seperti apa? Copy Maker ini bukan hanya penyelenggaraan seperti ini. Ini mudah enggak? Bisa mudah, bisa enggak? Penyelenggaraan seperti ini ya. Ini penyelenggaraan, ini belum kinerja. Ini adalah kerja. Bagaimana kita menyelenggarakan event di Atrium Galeria, ada berapa UKM, tapi kerja mengumpulkan. Tapi dampaknya, kinerjanya akan ada apa? Transaksi, kolaborasi, membangun komitmen bersama, ada jejaring antara UMKM yang sekarang masih sendiri-sendiri belum menjadikan bagian rantai pasok dari teman-teman Formaker. Nah, ini nanti akan kita lihat, kita evaluasi gitu. Karena kita harus tepat program, tepat kegiatannya, tata kalanya pun harus tepat. Maka kemanfaatannya pastinya harus optimal juga. Jadi kita nanti nunggu ya Pak Aris, karena Pak Aris pasti juga nunggu dari kami konsepnya loh Mbak gitu. Maka kalau sama Pak Aris itu biar ini teman-teman Formaker juga paham gitu. Kalau saya ditelepon Pak Aris itu bukan jam 7-8, bisa jam 1 malam loh. Nanti ya Mbak 1 jam 2 jam gitu. Nah, itulah kesiapan kita. Kalau Mas Ito mungkin biasa ya nggak tidur, jadi nanti bisa Mas Ito. Jadi itu kalau dari sisi ritme kerjanya Pak Aris sudah bisa diikuti oleh teman-teman Formaker. Cuman konsepnya nanti kita akan masuk enggak? Ngopi, kadang sama Pak Aris itu kita sudah diusir dari sebuah tempat-tempat yang kita ngopi itu sering sekali malam sudah ditutup malam ya, gitu, sudah mau pesan lagi, udah last order, oh ya sudah tutup, akhirnya di halaman depan tempat ngopi itu masih berdiri ngobrol lagi gitu. Nah, itulah apa yang semuanya dilakukan Pak Aris dengan kami-kami ini sebetulnya demi Pemda DIY untuk mengangkat ya mesti kesejahteraan. Nggak mungkin kita akan bicara sampai malam, sampai jam 1 sampai jam ini ya beberapa kali ya Pak Aris sudah sering nih, Mbak mungkin diusir meleh lo niki nopo-nopo. Tapi ternyata gitu berulang ya Pak Aris, berulang dan itu kita ulang terus sampai sudah last order nih. Nah, mungkin nanti dengan Copy Maker juga seperti itu gitu. Jadi ini kan selama ini sudah Pak Aris kami dengan Copy Makers, tapi nanti konsepnya kita bungkus lagi. Kira-kira kalau sekarang di akhir tahun apakah ini sudah tepat atau karena musim penghujan kayaknya nggak pas, karena memang dari buyer itu maunya itu di bulan Juni sudah ada produk yang harus dikirim, maka sejak Januari ini kan menjadi bagian yang, dan Pak Aris juga punya program di Desa Mandiri Budaya, Desa Planner ada di ketugasan kami. Sejalan dengan reformasi kelurahan yang ada di pidatonya Bapak Gubernur di dalam visi misinya, ini dari kelurahan ini kalau tadi Pak Aris sudah ke
kalurahan yang ada di Kulon Progo gitu, di desa-desa, di sanalah potensi yang perlu ya kita angkat bersama. Maka dengan Formaker kita akan bungkus menjadi program Sosiopreneur. Artpreneur itu menjadi ikon kita gitu. Artpreneur kemarin sudah kita coba detailkan, tapi sejauh mana ini nanti Formaker bisa masuk di sini enggak? Nah, nanti kita akan tindak lanjuti. Jadi ada tujuan yang sama, ada frame yang sama, maka pastinya kita bisa akan jalan. Tapi kalau kita masih ngalor ngidul ya kita mesti nggak akan bisa jalan gitu. Oke, luar biasa. Dan bagaimana nih Pak Joni menangkap tantangan dari Pak Aris dan Bu Siwi? Apakah ini bisa menjadi agenda rutin dan konsepnya akan seperti apa di tahun depan? Oke, kita baru tahu ternyata dana AIS ini bisa digunakan atau dimanfaatkan. Oke. Ya. Itu, dan kita lihat bahwa ternyata kegiatan Formaker selama ini Pak sebenarnya sudah menjurus ke arah sana. Oke. Kita di Formaker ada yang namanya pedestrian Pak. Jadi kita bikin konser jazz di jalanan. Ada di kita juga namanya Festisaka. Festival Seni di Alam Terbuka, Festisaka. Jadi mungkin seperti yang di daerah-daerah kemarin kita bikin di Mangunan. Di sana kita mengajak semua UKM juga kita bina dulu sebelum hari hanya Festisaka, sehingga mereka bisa membawa display produk baru dengan desain dari kerjasama dengan kami. Pada saat Festisaka itu nanti ada kayak festival seni ya Pak. Nah itu yang kita jalankan. Terus ada lagi Sarkemfest. Kalau selama ini namanya Sarkem kan konotasinya negatif. Pasar kembang. Ya kan? Kita bikin Sarkemfest dengan harapan bahwa ini daerah yang dibilang kumuh ternyata punya potensi yang bisa dikembangkan untuk tujuan wisata. Contohnya seperti itu. Nah, kita di Formaker juga seringkali sudah mengadakan capacity building untuk UMKM. Ya, ada teman-teman kita yang banyak mumpuni lah untuk menjadi narsum-narsum untuk peningkatan kapabilitas daripada UMKM yang ada di Yogyakarta. Jadi dari sisi konsep sebenarnya kalau kita ditantang kita terima ya Pak ya. Luar biasa, tepuk tangan dong. Kita terima, nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Kapan sewaktu-waktu nanti kita juga ajak Pak Aris ngopi bareng Pak. Enggak diusir. Ya, sama Bu Siwi nanti kita bisa ngopi bareng. Prinsip dasar kita sudah punya bayangan konsep yang reguler. Bahkan mungkin kalau saya boleh mensadur, ada satu dari UKM yang kita ajak hari ini di sini menyatakan satu kepuasan. Satu bahwa mereka baru pertama kali merasakan sistem kurasi, sistem pameran yang seperti ada di saat ini. Luar biasa. Ya. Mereka bilang bahwa belum pernah ada yang mereka sering dapat pameran-pameran UMKM, tapi belum pernah ada yang dengan konsep seperti ini. Ini yang baru pertama bagi mereka. Nah, mungkin nanti kita harapkan ada suara-suara dari UMKM yang lain, biar gimana kerjasamanya yang tadi ditanya sama Bu Siwi, bukannya tadinya masalah aktivitasnya, tapi kinerjanya. Kinerjanya itu nanti akan kita ukur, kita akan diskusikan, kita akan informasikan, raporkan ke Dinas Koperasi. Luar biasa. Nah, monggo Pak Aris. Jadi Ngerso Dalem itu selalu menanyakan satu hal kepada kami. Ketika kemudian ada event-event budaya, ini manfaatnya apa? Kalau Mbak Siwi tadi ngendiko kinerjanya apa? Ini memang selalu dipertanyakan. Hingga kami berharap memang nanti ada aktivitas tertentu yang di UMKM yang bisa untuk kami buat cerita. Karena sementara ini teman-teman di Jakarta terutama yang mencermati dana AIS itu kan selalu menilai DIY ini dari hal yang negatif. Jadi kemiskinan tinggi, udah ada dana AIS kok masih miskin. Kemudian ada kenakalan anak, udah ada dana AIS kok masih ada kenakalan anak.
kemudian TPSC Piyungan belum selesai, udah ada Danais kok TPSC Piyungan nggak selesai. Jadi semua negatif itu diarahkan pada Danais. Padahal Danais tidak pernah langsung berkaitan dengan itu. Dan kaitan dengan penyelesaian, kita tetap akan berusaha melakukan itu. Tapi tantangan di tingkat bawah memang perlu banyak yang kita diskusikan. Nah, berkaitan dengan diskusi di hari ini, jadi ada juga satu poin yang perlu kami sampaikan. Bahwa yang kita inginkan adalah nanti ada kesepakatan gitu ya. Kesepakatan yang nanti kita diskusikan lebih lanjut. Nanti mungkin ada poin tertentu yang memang harus kita push. Tapi bukan berarti kemudian yang sudah dikerjakan kemudian diambil alih oleh pemerintah. Nanti tidak keliru. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena ketika kami ini di awal-awal gitu di Dinas Kebudayaan selalu disalahkan. Kenapa Danais banyak untuk kesenian? Kemudian kita turunkan pada kabupaten. Provinsi disalahkan turunkan kabupaten. Pencermatannya sama. Kenapa Danais di kabupaten hanya untuk kesenian? Kita turunkan lagi pada kelurahan. Ternyata sama. Bahwa kenapa Danais hanya untuk kesenian? Inilah yang perlu kita jawab. Nah, yang menarik ketika kemudian bicara UMKM, kemarin ada usulan. Kalau dari logika biasa memang bagus. Ada dana 1 miliar untuk satu desa. Kemudian kita minta mengusulkan kaitan UMKM. Maka dia melatih 300 pembatik selama 1 minggu. 1 juta per orang 1 minggu selesai 300 juta. Hasilnya apa? Enggak ada hasilnya. Inilah yang saya sampaikan bahwa ini ada yang keliru, bahwa kita jangan sekedar memperbanyak, sehingga ada juga begitu dikasih dana, kemudian yang wayangannya tadinya 1 tahun 2 kali itu jadi 1 bulan wayangan. Nah itu bukan yang kita inginkan, tapi bagaimana ada nilai investasinya. Ini yang kami berharap nanti mohon izin Pak Joni, jadi nanti kita mengarah ke sana, mengarah bahwa apa yang kemudian menjadi supporting dari dana keistimewaan, dan saya mohon izin yang disupport itu yang nanti akan kami ceritakan bahwa ini memang kita mendukung dengan dana keistimewaan. Kalau diperkenankan loh, tapi kalau tidak ya mohon maaf, bukan kami nggak mau. Nah, daripada nanti saya tidak bisa menjawab ditanyai banyak orang, ya sudah nggak usah saja. Kan. Jadi saya kira ini kok Pak Jani. Ya, akhirnya dampak ekonomi perubahan masyarakatnya seperti apa gitu ya? Yang paling penting adalah dari tadi pembicaraan adalah komitmen. Jadi kita bangun komitmen bersama. Kolaborasi ini adalah menjadi salah satu kunci, dan ini salah satu ini ada yang lain, tapi yang utama adalah kolaborasi dan komitmen untuk sama-sama kita naik kelas. Kolaborasi dan komitmen, kunci ya. Kunci. Pak Aris mungkin? Jangan kita takut bermimpi. Mimpilah sejauh mungkin. Kalau bicara UMKM, tingkatkan menjadi naik kelas. Yang kedua, jangan takut untuk memulai. Karena biasanya memulai itu hal yang menakutkan. Tetapi kalau sudah dimulai, mungkin itu salah satu cara kita ngangeni untuk melaksanakan lebih lanjut. Luar biasa. Oke, terima kasih sekali lagi. Formakers, dahsyat UMKM naik kelas. Dana istimewa, Migunani, Murakapi. Terima kasih, tepuk tangan. Yo ayo pasti kita mampu. Dengan si bakul UKM naik kelas. Dengan si bakul koperasi tetap jaya. Pastikan kita memang